bersifat fundamental. Fondasi bangunan ini kelihatan nggak? Tidak. Tapi penting nggak posisi bangun fondasi itu? Ini dulu yang kita dudukkan nanti, ya. Jadi berceramah ini, kalau Anda mengerti esensinya, yang dibangun itu tentang akal, tentang ruh, tentang cara pandang, tentang sikap mental, tentang strategi, tentang sebuah rancangan yang kalau kita bicara di sini kan ini umum. Besok mungkin kalau saya hadapi mahasiswa lain lagi materinya. Pemilihan kata yang bisa menggoncang jiwa, yang pulang dari sini menggerakkan sampai kepada niat berceramah, mendoakan jamaah, sampai sholat khusus untuk jamaah. Ini adalah fondasi-fondasi yang memang tidak kelihatan pagar dan dindingnya, ya. Nanti ada banyak hal yang bisa kita jelaskan. Insya Allah banyak manfaatnya berceramah seperti ini. Apalagi disiarkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Di Instagram saya ini ya mungkin bisa jutaan nanti orang melihat, dikirim lagi, di-share lagi dan seterusnya. Nah, apa yang kita bicarakan pada hari ini terus terang adalah fondasi terpenting untuk menang ke depan. Saya di pertengahan bulan ini akan diundang ke Istanbul, bertemu dengan seluruh ulama pejuang dunia pro pembebasan Baitul Maqdis. Saya berharap ada utusan satu yang dibiayai oleh Sumbawa Barat hadir bersama saya, mewakili pemuda. Sebab pemuda dunia akan berkumpul di sana. Dan saya menjadi pembicara utama di sana. Yang juga pembicaranya adalah mantan Menteri Wakaf dari Turki dan ulama-ulama dunia. Tetapi proses menuju ke sana, harapannya nanti muslimin seluruh dunia berlayar dengan kapalnya, terbang dengan pesawatnya, dengan damai membawa bendera negara masing-masing, duduki Palestina. Cuma kalau yang diajak mentalnya baru berislam, ketakutan, baru diancam sedikit udah nggak berani gitu. Nanti di sana makan apa? Lah. Jadi Indonesia bisa merdeka, memang sedikit yang berjuang untuk itu dan dituduh teroris, dituduh radikal. Orang sekarang ini menuduh jadi kaum Padri di Sumatera Barat itu adalah kaum Wahabi radikal. Pangeran Diponegoro dituduh teroris pada masanya sehingga ditangkap dan dipenjarakan. Memang hanya orang yang ada iman di dalam hatinya yang bisa mendeteksi kebatilan di sekelilingnya. Betul kan? Kalau imannya tidak bangkit, lihat dunia Arab. Dunia Arab sekarang tidak bisa diharapkan lagi. Yang tidak bisa berharap ya orang Arab itu sendiri. Bagaimana bisa membebaskan Baitul Maqdis? Apalagi dengan upaya terbaru yang disebut dengan Safqatul Qarn, kesepakatan abad ini untuk at-tatbi', normalisasi hubungan dunia Arab dengan Israel. Bahkan dia pakai ayat Al-Quran untuk membenarkan Yahudi itu. Jadi untuk konteks Indonesia, ya saya nggak bisa bicara tinggi-tinggi. Ini yang takbirnya kencang siap berjihad belum tentu tahan. Saya udah di lapangan,
paling 2 jam udah mencret-mencret itu. Takbirnya kenceng. Coba kalau diajak bertarung dengan hartanya, plak. Jadi ya hari ini saya datang ke Sumbawa supaya juga nggak usah terlalu berat. Perbaiki dulu imanmu. Ya. Idza jaa nasrullah. Karena kemenangan itu datang dari Allah. Kalau Allah yang tolong. Kenapa kita belum bisa bersatu? Karena ayatnya bukan innamal muslimuna ikhwatun. Ayatnya apa bunyinya? Innamal mu'minuna ikhwatun. Yang bisa merasakan arti kesetiakawanan yang sesungguhnya yang ada iman. Yang kalau cuma modal muslim doang, sesama partai Islam pun gontok-gontokan. Pilpres belum lagi mulai, pro TGB, pro Anies, pro ini udah beribut masing-masing. Belum bertarung karena cara pandangnya bukan iman. Baru cara pandang Islam. Ya, gembosi saudara lagi. Hari gini Anda berpegang tidak mau nyoblos. Ya tunggu tanggal main. Ya sudahlah. Pelan-pelan perbaiki dulu cara berpikirnya, sikap berimannya. Insya Allah ulama-ulama ini punya strategi yang hebat. Tapi umatnya suka nggak sabar. Saya Albi 212 Ustaz. Ya, tunggu komando. Mau ngapain? Jihad. Ngapain? Perang. Lawan siapa? Tidak tahu. Ini orang-orang ITB tidak diragukan lagi dah gitu-gituannya. Musuhnya siapa? Tidak tahu. Apa yang mau lakukan? Bakar sana, bakar sini. Hah? Memangnya setelah reformasi 20 tahun kita lebih baik atau lebih buruk? Wallahu a'lam. Silakan nilai sendiri. Indonesia itu hampir saja menjadi blok baru dunia di Asia. Karena swasembada pangan sebentar lagi Indonesia miliki. Dan militer perlahan berkembang di Indonesia, persenjataan, pindad, PAL, IPTN, Barat takut. Cendekiawan sudah masuk ke ranah politik Islam, takut. Dihajar Indonesia atas nama reformasi, nggak punya konsep yang kuat ke depan. Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap menjaga kedamaian di Sumbawa Barat? Siap amankan pilkada-pilkada ke depan? Siap nyoblos? Bagus. Ini modal awal. Indonesia ini negeri aman. Mau Indonesia jadi Suriah? Mau Indonesia jadi Irak? Saudara-saudara, saya ngobrol sama orang lapangan di Afghanistan. Saya ngobrol dengan orang lapangannya dan ulamanya Suriah. Baru-baru ini saya kedatangan Wakil Ketua Majelis Ulama Irak menjelaskan kepada kami apa yang harus dilakukan oleh umat Islam Indonesia. Makanya judul saya baru satu, upgrade iman dulu. Ini masih berantakan, Islamnya aja masih nilainya 3, apalagi imannya gini. Ya, sabar. Sabar. Perbaiki rukun iman, naikkan sampai ke rukun ihsan. Apa rukun ihsan itu? 2, anta'budallah ka'annaka. Yang kedua, wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bersama orang begini, Indonesia insya Allah akan menjadi sebuah negara yang mengibarkan peradaban Islam untuk dunia. Takbir. Tenang ya. Ada lagi pertanyaan lain? Terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, 10 poin saja ya.
Habis? Kalau habis kita tutup. Ya Ustaz, silakan. Tolong mic-nya di terpoin Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah pasti menolong kaum beriman. Ya. Kalau tadi diberikan contoh-contoh yang menang, ketika mau ditebas belum nyampe sudah. Ya. Kira-kira yang dalam kutip betul-betul dikalahkan, istrinya Fir'aun memang akhirnya harus mati. Terus beberapa tokoh memang juga harus dikalahkan dan meninggal. Ini menjelaskannya gimana? Yang jelas mereka tetap dimenangkan oleh Allah. Karena gitu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya bicara tahapan-tahapan yang namanya an-nasr wa tamkin. Tahapan-tahapan pertolongan Allah, ya. Kira-kira begini. Dulu ada orang ngaku beriman, langsung mati semuanya. Belum lagi ngapa-ngapain. Itu kisah Ashabul Ukhdud. Gara-gara beriman kepada Tuhannya si pemuda, akhirnya sang penguasa marah, semua yang beriman ini dilemparkan ke dalam Ukhdud. Wa ma naqamu minhum. Coba di surah apa itu kisah Al-Ukhdud? Lupa? Hah? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Seterusnya. Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha wa'ud wa hum 'ala ma ya'malun wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ada baru beriman langsung dibakar. Belum sempat sholat. Udah menang nggak itu? Menang. Itu level awal. Level selanjutnya, kalau kita lihat, Nabi Muhammad ini termasuk yang beruntung karena sempat menyaksikan usahanya. Betul nggak? Ada yang nggak sempat menyaksikan usahanya. Sebagian besar para Nabi dan Rasul, Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Nabi Yahya itu kepalanya dipotong untuk menjadi mahar raja buat si pelacur yang tidak suka dengan fatwanya Zakaria, suka fatwanya Yahya. Menang gak? Menang. Saya mau tanya, Nabi Nuh sukses gak mendidik anak? Sukses gak Nabi Nuh mendidik anak? Berapa anaknya Nabi Nuh? Yang hidup Ham, Sam, dan Yafith. Konon yang terbawa hanyut oleh air adalah Kanaan, yang terbawa banjir. Nuh sukses nggak mendidik anak bernama Kanaan? Ya sukses. Karena tugas Nuh adalah ya bunayya irkab ma'ana, naik ke atas perahuku ini. Anaknya sejak dulu memang sudah mau ikut-ikutan sama orang lain, bahkan sudah kayak emaknya kelakuannya. Nabi Nuh sukses gak mendidik istri? Sukses gak? Dari mana Anda menilai menang dan sukses itu? Sukses. Karena tugas Nabi Nuh adalah membawa istrinya dan anaknya untuk berla ilaha illallah dengan semua resikonya. Bahwa mereka tidak ikut itu bukan urusan Nabi Nuh. Itu masalah hidayah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suksesnya Nabi Nuh? Sukses. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke bukit ini. Enggak mungkin banjirnya mengalahkan
bukit ini. Ayahnya sudah bilang, qala la asimal yawma min amrillah. Ya. Anakku, tidak ada yang mungkin bisa lolos pada hari ini. Nabi Musa berhasil nggak membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis? Berhasil nggak? Tidak. Nabi Musa tidak berhasil membawa Bani Israel dari penjajahan Fir'aun dari Mesir ke Baitul Maqdis, kan? Iya Pak ya? Kalau versi Islamnya, Nabi Musa cuma sampai Mesir, Sinai, di Bukit Tur di kampung Sinai. Kalau versi Nasrani, Nabi Musa cuma sampai Bukit Nebo di Jordania. Jadi nggak sempat membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka hidup mendiaspora, nggak punya kampung selama 40 tahun karena dia nggak berhak, karenanya dia nggak berhak untuk mendapatkan Palestina itu. Pertanyaan saya, Nabi Musa sukses nggak? Sukses nggak? Setelah itu Nabi Musa harus berguru pada Khidir. Lulus nggak Nabi Musa? Hah? Lulus. Lihat prosesnya, ya. Dan ini semua. Terus Indonesia, kalau menurut Ustadz, Indonesia kira-kira sudah sampai mana nih bab pertolongan Allahnya, gitu ya? Gitu kan? Oke, zaman penjajahan sebelum merdeka Indonesia, kuat nggak orang-orang Indonesianya? Tidak kuat. Oke lah, dari 4 tahun 45 sampai 2018, ya, selalunya yang memimpin kaum nasionalis. Sedikit sekali umat Islam yang punya kesempatan menjadi pemimpin atas nama Islamnya. Betul. Tapi Sumbawa pernah lah mengalami dipimpin oleh kiai. Betul kan? 10 tahun. Walaupun aturan mainnya masih sekuler di pusat sana. Betul nggak? Ya, ekonomi syariah nggak mungkin bisa gede karena masih harus ikut aturan pusatnya. Pusatnya masih pakai sistem riba gitu kira-kira. Tapi sudah mulai menang umat Islam. Ukuran ini al-musyarakah fil hukumah al-ghairi islamiyah sukses. Jadi umat Islam ini menurut perjuangan ulamanya sudah sukses naik. Teman saya yang pernah menjadi hakim agung almarhum, dalam penelitiannya di UI dia menulis hampir 90% undang-undang di Indonesia ini sesuai dengan syariat Islamnya. Manusianya aja yang error. Betul gak? Apalagi perda-perda syariat. Jadi sudah maju di kita ini. Makanya jangan mau gampang dipancing, maunya marah, dibenturkanlah umat Islam dengan polisi, umat Islam dengan rezim. Jangan mau. Nih, sebagai penutup nih, penutup buat jawaban pertanyaan ini. Ini zaman demokrasi. Zaman demokrasi itu yang menang yang banyak, bukan yang pinter. Benar gak? Harga si bodoh satu suara dengan si pinter sama gak? Sama. Jadi kalau umat Islamnya nggak bersatu, nggak berpikir begitu, kalah dia. Hei, itu yang namanya pornografi, penyakit atau bukan penyakit, itu juga di demokrasi ini ditentukan oleh yang banyak. Sampai hari ini, mayoritas dokter karena berkiblat ke barat tidak mengatakan pornografi itu penyakit. Karena ilmu mereka nggak mengajarkan tentang moral itu. Lagi, Indonesia saat ini, hukum itu nomor 2, nomor 1 itu politik, itu Indonesia. Betul ya Pak? Lihat semua proses hukum di Indonesia ini. Yang menentukan hukum itu sendiri atau politik? Politik. Jadi umat Islam kalau mau menang, mau kuat, harus kuat di mana? Politik. Ya, sederhana saja.
antara Lais Product dengan Habib Rizik gitu kira-kira. Yang menentukan apa? Hukum atau politik? Politik. Siap umat Islam memperkuat politiknya? Ini konstitusional nggak ngomongan saya ini? Harus begitu. Siap ya? Insya Allah menang ke depan. Jadi saya sudah ceritakan prosesnya sampai mana Indonesia, dan kalau mau menang ke depan, ya udah konkret nih sebetulnya. Satu lagi bonus. Oh, 2 boleh. Ya, siap. Baik Pak. Ada mic, kalau enggak pakai suara pribadi bisa? Ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Nggak usah pakai mic, bisa Pak? Keras coba, bisa Pak? Pak Ustaz, kami pernah baca bahwa tentang kejayaan Islam itu ada di negeri Syam. Yang menjadi pertanyaan kami Ustaz, apakah Palestina itu termasuk dalam wilayah negeri Syam? Itu saja singkat tapi padat. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, satu lagi wabarakatuh. pertanyaannya, siapa tahu bisa digabung. Satu lagi ya, oke. Mic yang sama supaya tidak mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat juga nih Pak Ustaz. Kebetulan sekarang kan lagi viral ini masalah tusuk kundi ini kan. Nah, di media sosial itu banyak sekali, beragam sekali komen masyarakat segala macam, bahkan ada yang mengancam segala macam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi persoalan ini gitu loh. Dan karena saya terus terang juga curiga jangan-jangan ini juga cara untuk memecah umat Islam juga. Ya, baik, terima kasih. Satu lagi bonus Pak Haji di belakang. Haji di belakang. Terakhir ya Bapak Ibu ya. Terakhir ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu saja mungkin Pak Ustaz pertanyaannya. Tadi beberapa penjelasan Pak Ustaz tadi sudah sedikit mengarah mungkin ya. Tapi pertanyaan kita, di mana sebetulnya posisi kita umat Islam sekarang ini? Kalau tadi kata Pak Ustadz kita dari sisi zakat dapat nilai E, kalau di politik mungkin tidak jauh beda. Posisi ini kalau kita mau naik kelas, apa yang harus dilakukan umat Islam? Mungkin itu saja. Oke. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Ustaz, mungkin 20 menit ke depan bisa kita akhiri Ustaz ya, karena kita beri ruang untuk beliau untuk bisa beristirahat. Terima kasih Ustaz. Memang hadis-hadis akhir zaman menjelaskan orang-orang terburuk dunia akan berkumpul di Irak di akhir zaman, dan orang-orang terbaik dunia akan berkumpul di Syam. Tapi apakah sekarang kita nggak bisa ta'yin? Jangan terlalu cepat, harus sekarang berhijrah semua ke sana. Ya, begitu juga tentang hadis Ghouta Syarqiyah, Ghouta Timur yang sekarang sedang dikuasai oleh Bashar Assad. Itu nanti akan menjadi Fustatul Muslimin. Itu akan menjadi tameng tempatnya orang-orang beriman nanti di situ. Fustatul Mukminin di situ. Tapi kan nyatanya sekarang dikuasai oleh Rusia, dan senjata kimia Korea Utara kan masuk ke situ, dan pintunya dari Bashar Assad ini. Jadi kita nggak bisa ta'yin. Hadis itu benar tentang Syam. Nah, Palestina itu kalau kita baca dalam artikel ulama, sebagian yang mengatakan Syam Kabir itu Palestina, Syam Saghir itu Damaskus, Suriah. Syam itu peta lama. Kalau peta sekarang Syam itu 4 negara. 4 negara ya. Damaskus, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Jordania, sorry. Ya, Suriah, Damaskus ya. Suriah, Lebanon, Jordania, dan Palestina. Wattini wazaitun, demi buah tin itu negeri Damaskus atau Suriah. Wazaitun bumi Palestina.
wa hadzal baladil amin. Jelas. Jadi saran saya jangan hijrah dulu ke sana. Ya, jangan, kita nggak tahu bahwa itu akan menjadi wilayah pertempuran dunia di akhir zaman nanti. Itu wilayah itu. Tapi Anda bisa bayangkan Suriah yang kota mati, susah makan, orang bisa bertahan padahal bom, semua senjata tercanggih muka bumi dilempar ke situ, dan masih ada mujahidin yang hidup. Kira-kira hebat gak dia itu ya? Hah? Itu pada latihan semua di sana gitu. Saya nggak tahu nanti akhirnya seperti apa. Nah sekarang ke pertanyaan kedua. Jadi ibu ini kan sudah bilang saya tidak ngerti syariat. Berarti butuh didakwahi. Ya. Tapi karena ini zamannya komen, share, and subscribe gitu. Jadi semua pada gatal komen semua gitu. Nah kalau saya ditanya harus bagaimana Ustaz? Ya kacamata saya kacamata dakwah. Ya. Bahwa nanti ada yang memperkarakan di Barreskrim, nah itu kan konstitusional, boleh dong. Sudah cukup diwakili, nggak usah semua ribut. Bagi-bagi tugas gitu kan. Kalau semuanya ada letupan kecil ke sana semuanya, letupan kecil ke situ semua. Ini malah namanya kalau main bola kayak begini, bobol nggak gawangnya kira-kira? Bobol. Biarlah ya, urusannya itu sudah ditangani. Kanan luar, kiri luar, gelandangan atau apalah namanya. Nah, kalau saya ditanya tugas kita, ibu ini udah bilang tidak ngerti syariat Islam, oh, berarti tugas saya memahamkan kepada dia ini, kan gitu. Ya. Nah, kalau perlu kalian semua ini jangan marah. Saran saya ini ada streaming. Seluruh umat Islam latihan azan yang merdu. Ya. Hari Jumat besok pada jam 11 semua media sosialnya azan live yang terbaik. Gimana kalau kita bikin begitu ya? Seru kali ya. Ya. Setelah itu lomba fashion bercadar terbaik. Ya. Ambil terbaik di dunia ini. Itu perempuan-perempuan Arab gampang bedainnya sama TKW. Saya kan kuliah di Madinah, namanya juga jomblo. Itu orang Arab karena sudah terbiasa pakai niqab, itu gampang bedain yang cantik sama yang kurang cantik. Bulu matanya, sorot matanya, kulit wajahnya, cadarnya itu agak tinggi, bersih, nggak belepotan habis makan gitu, tidak. Tapi walaupun dia orang pakai cadar, gampang bedanya sama orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu kan cadarnya nggak nyangkut, agak ke dalam hidungnya gitu. Ini maaf nih ibu-ibu nih, bukan diskriminasi. Tapi karena kita sering melihat yang bercadar. Dan saya punya teman, istrinya bercadar. Saya tanya, tolong dong versi istri kamu, apa sih nikmatnya bercadar? Versi istri kamu, bukan istri kamu, bukan versi kamu sebagai laki-laki. Saya kaget. Alhamdulillah, karena mata ini sering terjaga. Jadi kalau melihat suami itu bahagia saja bawahannya. Kepada yang halal-halal dia suka, karena jarang melihat yang haram. Beda dengan yang doktrinnya kacau. Ustadz aja yang jorok otaknya loh. Saya ini pakai rok mini kan membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain berpahala nggak Ustadz? Ya mau marah gimana? Pengen gue colok juga loh mata dulu kan gitu. Tapi ya, oh ini berarti butuh didakwahi lah gitu. Ya. Setuju? Ya. Udah nanti latihan azan yang baik.
ya, latihan azan supaya banyak azan di Indonesia ini. Ini juga sekaligus teguran, yang suaranya nggak pantas azan, jangan azan lah di masjid itu. Karena almarhum Rendra itu masuk Islam gara-gara dengar tarhim. Assalatu wassalamu alaihi. Terus sama-sama. Masih falas suaranya. Mana muazin mana sini tadi? Yang pandai baca tarhim siapa? Ya udah, nantilah. Itu kan merdu. Jadi si burung merak ini, pujangga ini masuk Islam gara-gara dengarkan tarhim. Dan andai ini badan anti teror tahu artinya tarhim, mungkin udah dilarang itu. Ya Imam andai tahu, untung nggak tahu gitu artinya. Tapi maksud saya begini, kalau senandungnya enak, memang baca Quran juga enak. Karenanya yang memperbagus, memperindah bacaan Qurannya, ya, ma'al kiramil bararah fil jannah, maka dia akan setara dengan orang-orang baik, orang-orang hebat di surga nanti. Oke? Yang ketiga. Yang ketiga tadi itu saya lupa deh jadinya, tentang apa tadi? Oposisi umat Islam, ya. Begini. Secara keimanan lah ya, kondisi umat Islam saat ini sudah sampai di mana sih gitu ya? Kan seharusnya ukuran-ukuran misalnya innamal mu'minuna ikhwatun walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzab, dan seterusnya. Ada barometernya, ya. Terus kalau diukur kira-kira keimanan orang Islam Indonesia dibanding dunia lain sebagai benchmarknya kira-kira sudah sampai mana ya? Kan begitu. Banyak kategori sebetulnya, banyak kategori yang bisa kita angkat, tetapi secara garis besar, kalau saya melihat rahmat Allah kepada Indonesia ini banyak sekali, ya, dibanding dunia Islam yang lainnya. Jadi orang Indonesia ini kalau di mata orang Arab nih, di mata orang Arab dulu kita lihat, itu betul-betul memang orang-orang yang santun dan berakhlak. Mereka menemukan Islam di Indonesia ini. Ya, tapi mungkin dia nggak ngelihat semuanya kali ya. Makanya kalau orang Arab datang ke Indonesia ini, wallahi Indonesia jannatullahi alal ard. Apalagi kalau sampai ke Sumbawa, ya sudahlah, tajri min tahtihal anhar. Jadi kalau dari kategori ke depan, saya melihat Indonesia akan mendapatkan giliran berdasarkan sejarah untuk memimpin peradaban Islam di dunia. Ini harus ditangkap oleh Universitas Cordoba. Akan ada lebih 3 juta non-Saudi yang tinggal di Saudi akan keluar dari Saudi karena kebijakan pemerintah mereka. Saya nggak mau ikut campur kebijakan pemerintah. Di antaranya yang banyak keluar nanti para ulama dan dai-dai yang selama ini tinggal di Saudi karena nggak mampu bayar pajak. Sebagian mereka ada yang pergi ke Sudan, tapi Sudan ya dengan semua kesulitannya. Ada yang pergi ke Turki dengan goncangan politik internal dan eksternal yang luar biasa. Jika iman ukurannya adalah rasa aman, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau Anda ngaku muslim, maka sesama muslim selamat dari gangguan lisan Anda
dari gangguan tangan Anda, termasuk lisan Anda, tangan Anda jadi WA, itu harus selamat. Jangan terlalu gampang menyebarkan hoax. Siap perang melawan hoax, apalagi terkait dengan ulama. Hati-hati loh, jangan gampang menghina ulama. Strategi dan politik mereka nggak sama, ya. Jangan terlalu gampang menyudutkan ulama. Hati-hati. Kalau Pak Kiai nanti satu hari bermanuver, berstrategi, jangan terlalu gampang menyerang. Ini Pak Kiai gimana sih? Sehingga nggak punya akhlak. Hati-hati. Saya lihat mulai beredar nih celaan terhadap majelis ulama. Hati-hati. Tapi yang ingin saya katakan, ciri orang beriman itu apa ukurannya? Al-mu'minu man aminan nasu. Ya, mukmin itu kalau orang lain beriman, merasa aman dari gangguannya, terutama gangguan kehormatan dan gangguan harta bendanya. Orang beriman itu seperti itu. Makanya dunia harus mencontoh orang Sumbawa Barat, khususnya dalam hal kuda liar dan sapi liar ini. Aman nggak kuda-kuda di sini? Aman nggak sapi-sapi di sini? Itu kalau ditaruh di Jakarta jadi sate semuanya sudah. Alhamdulillah nih orang-orang Sumbawa Barat ini bagus berimannya. Mudah-mudahan itu diterapkan. Jangan kalau kuda liar aman, uang liar nggak aman. Apa? Dari sisi politik, secara politik orang Islam ini sedang ditakut-takutinya sekarang ini. Pada puncak ditakutkan saat ini, sejujurnya. Apalagi belakangan mulai bersatu atas nama Islamnya, ini mulai ketakutan. Saya termasuk yang sudah dikuliti, dibedah. Yang membedah saya ini peneliti. Jadi para peneliti-peneliti asing yang takut pada kebangkitan di Islam di Indonesia ini tidak takut dengan mereka yang takbir kenceng merusak pagar. Dia nggak takut itu. Yang ditakuti adalah mereka-mereka yang punya narasi, yang mampu mengubah pemikiran, mindset orang Indonesia dengan narasinya. Dan lembaga penelitian terbesar Belanda yang pernah ada di Indonesia itu sudah menulis, dan itu nomor 1 nama gue di situ dikulitin. Tuduhannya begini. Tapi dari tuduhan ini saya anggap Anda nanti bisa mengukur. Bakhtiar Nasir itu radikal. Saya juga radikal itu merek biskuit kan ya. Saya nggak paham radikal apa gitu. Karena mampu membawa Islam Timur Tengah sesuai dengan demokrasi. Nah, apa-apaan ini maksudnya? Tapi dia berusaha untuk seobjektif mungkin, senetral mungkin, dan ternyata itu yang ditakuti. Maksud saya begini, kalau Anda mampu mengamalkan undang-undang dasar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, itu dia takut sekali. Padahal para pendiri bangsa ini membuat butir-butir Pancasila itu tidak bisa menafsirkan Pancasila kalau dia bukan ulama. Percaya deh. Ada dosen Fakultas Hukum, Sospol di sini. Kalau perlu profesornya. Saya minta dijelaskan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam. Tolong bantu bedakan saya bedanya hikmat sama kebijaksanaan. Ada yang bisa bantu? Percaya deh. Nggak mungkin kamu bisa membentuk manusia Indonesia yang adil dan beradab kalau kamu nggak paham Quran. Nggak mungkin. Siapa yang tahu apa artinya adil? Al-adalah, al-adil. Ma makna hikmah? Ulama-ulama ini yang bertarung, Ki Bagus Hadikusumo, ya, Wahid Hashim,
ulama-ulama yang menyusun setiap kata. Ketuhanan yang maha, ini sebuah kata yang luar biasa. Rubba darratin nafi'ah. Memang piagam Jakarta dicoret 7 katanya, tapi 7 kata ini tergantikan dengan 2 kata yang jauh lebih hebat. Di sini nilai tauhid. Jadi saudara-saudara, makanya Anda disekulerkan, Anda diliberalkan, agar jangan sampai menafsirkan undang-undang dasar yang dimulai atas berkat, rahmat, agar Anda tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang ditakuti oleh mereka sebetulnya. Jadi pada hari ini kondisi umat Islam sedang ditakuti karena dalam gelombang. Sebagai penutup, tahun berapa khilafah Islamiyah Ottoman runtuh? 1924. Ketika Turki Ottoman runtuh, Islam menyebar di Nusantara. Saya tarik misalnya dari 1901. 1901 itu didirikan ormas Islam pertama. Apa namanya? Jamiat Khair. Setelah itu lahir Al-Irsyad. Setelah itu lahir Syarikat Dagang Islam, menjadi Syarikat Islam. Baru kemudian ada Muhammadiyah, baru kemudian ada Persis 1923, baru kemudian ada NU 1926. Nahdlatul Ulama tahun berapa? Setelah masa kemerdekaan. Sama dengan Ittihadiyah di Ittihadiyah tahun 30-an. Saudara-saudara, jadi perjalanan Islam di Indonesia ini kalau kita tarik sejarah, memang runtuh Turki Ottoman di sana, tetapi Islam menyebar di Nusantara. Sampai hari ini Muslim terbesar di dunia. 100 tahun kemudian, kan dalam hadis Allah akan mengirimkan di penghujung setiap 1 abad man yujaddidu dinah, akan mengirimkan 1 orang atau 1 kaum yang akan memperbaharui agamanya, yang ketika agama sudah kembali kepada originalitasnya, maka menanglah kaum ini. 1924 runtuh. Kira-kira 100 tahun kemudian tahun berapa? 2024. Berapa tahun lagi? 6 tahun lagi. Saya tidak bisa pastikan. Tapi kayaknya tinggal 1 bangsa yang belum mendapatkan amanat mengibarkan bendera la ilaha illallah di muka bumi. Kayaknya Indonesia nantinya itu. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, syukran katsiran Ustaz. Kalau ada ulama seperti beliau ini wajib kita lindungi. Setuju?